Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ilmu akidah. Apakah istawa ala dalam bahasa Arab bisa bermakna istaula? Di dalam Al-Quran terdapat ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha Rahman beristiwa atas arsy. Ulama yang berpegang pada metode takwil berpendapat bahwasanya istawa di dalam ayat itu bermakna istaula, yang artinya menaklukkan atau menguasai. Sehingga artinya adalah yang Maha Rahman menguasai atau menaklukkan atas arsy. Kemudian ada orang di YouTube dan di Facebook yang mengatakan bahwasanya orang Arab itu tidak pernah mengartikan istawa ala dengan arti istaula. Maka manakah yang benar? Apakah istawa ala bisa bermakna istaula? Ataukah orang Arab tidak pernah mengartikan istawa ala dengan makna istaula? Karena ini berkaitan dengan bahasa Arab, maka lebih bijaksana jika kita menghadirkan ulama yang ahli di dalam bahasa Arab untuk menjelaskan apakah istawa ala dalam bahasa Arab bisa bermakna istaula atau tidak. Ahli bahasa berpendapat bahwa istawa bermakna istaula. Bahkan di sini langsung mencontohkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Disebutkan di dalam kitab Ma'anil Quran wa i'rabuhu lizzajjaj, ada yang membaca lizzujjaj, yang wafat tahun 311 Hijriah. Pada juz 3 halaman 350 beliau menulis, wa qauluhu, adapun firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha Rahman beristawa atas arsy. Al-ikhtiyaru ar-raf'u, adapun i'rab yang dipilih, yang dianggap cocok adalah i'rab rafa, yaitu Ar-Rahmanu, rafa berharokat dhammah. Wa yajuzu al-khafdu 'ala al-badli min man al-ma'na tanzilam min khaliqil ardi was samawati ar-rahmani. Dan boleh i'rab khafat atau jar, yaitu kasrah, sehingga ar-rahmani. Alasannya adalah atas badal dari man. Jadi ayat sebelumnya itu kan tanzilam mimman. Mimman, mannya jatuh setelah huruf jar. Berarti mannya ini majrur, beri'rab jar. Maka jika diperinci jadinya begini. Tanzilam min khaliqil ardi was samawati. Turun dari pencipta bumi dan langit. Nah, khaliqi kan tadi mimman. Itu kalau menggunakan kata yang lain itu min khaliqil ardi was samawati. Sehingga karena ini majrur beri'rab jar karena diawali oleh min, kemasukan min khaliqil ardi was samawati, maka ar-rahmani. Sehingga menurut pendapat yang mengatakan bahwa boleh beri'rab khafat, boleh beri'rab jar, maka boleh dibaca ar-rahmani 'alal 'arsy istawa. Poin pentingnya di sini adalah bukan cara membacanya, tetapi pada bagian berikut ini. Summa akhbar ba'da dzalika, kemudian Allah mengabarkan setelah itu, faqala, dia berfirman, 'alal 'arsy istawa, atas arsy dia beristawa. Wa qalu, mereka para ulama ahli bahasa Arab berkata, makna istawa istaula. Adapun makna istawa dalam ayat tersebut adalah istaula, menguasai atau menaklukkan. Wallahu a'lam. Nah, ini adalah penjelasan dari Az-Zajjaj atau Az-Zujjaj, yang mana kata beliau, ulama ahli bahasa itu berpendapat bahwasanya istawa
di dalam ayat tersebut adalah istaula. Selanjutnya, siapakah Abu Ishaq Az-Zajjaj sehingga pendapatnya dapat dijadikan pegangan dalam bidang bahasa Arab? Nah, ini ditulis oleh Az-Zajjaj. Siapa Az-Zajjaj itu? Siapa Abu Ishaq Az-Zajjaj sehingga pendapatnya dapat dijadikan pegangan dalam bidang bahasa Arab? Sebelum kita masuk pada slide berikutnya, yang ingin disampaikan dalam video ini adalah supaya kita itu tahu diri. Karena ini membahas tentang bahasa Arab, dan kita bukan orang yang ahli di dalam bahasa Arab, maka kita percayakan kepada ahlinya. Dalam hal ini adalah Abu Ishaq Az-Zajjaj. Nah, siapa beliau? Apakah pendapat beliau ini dapat dijadikan pegangan di dalam bahasa Arab? Abu Ishaq Az-Zajjaj adalah tabaqat ke-9 ahli nahwu. Disebutkan di dalam kitab Tabaqatun Nahwiyyin wal Lughawiyyin, generasi ahli nahwu, generasi ulama nahwu dan ulama bahasa. Pada halaman 111 disebutkan At-Tabaqatut Tasi'atu Ashabu Abil Abbas Al-Mubarrad. Generasi yang ke-9 adalah para sahabat Abul Abbas Al-Mubarrad. 38. Abu Ishaq Az-Zajjaj. Huwa Abu Ishaq Ibrahim bin Sirri bin Sahal Az-Zajjaj. Jadi termasuk generasi ke-9 dari ulama nahwu dan ulama bahasa adalah Abu Ishaq Az-Zajjaj, yaitu Abu Ishaq Ibrahim bin Sirri, ada yang membaca bin Sari, bin Sahal Az-Zajjaj. Jadi beliau ini adalah seorang pakar, seorang ahli ulama nahwu dan bahasa. Kemudian Abu Ishaq Az-Zajjaj adalah guru besar bahasa Arab. Disebutkan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, Syiaru A'lamin Nubala, juz 14 halaman 382. Wa Syekhul Arabiyyati Abu Ishaq Ibrahimu Ibnu Sari Az-Zajjaj Al-Baghdadi. Guru besar bahasa Arab Abu Ishaq Ibrahim bin Sari Az-Zajjaj Al-Baghdadi. Jadi disebutkan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala bahwasanya Abu Ishaq Az-Zajjaj ini adalah guru besar bahasa Arab. Kemudian Abu Ishaq Az-Zajjaj adalah pembesar bahasa Arab, pembesar dari ahli, pembesar ulama bahasa Arab. Disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Alba fi Tabaqatil Udaba, halaman 183, Az-Zajjaj. Wa amma Abu Ishaq Ibrahimu Ibnu Sirri atau Ibnu Sari bin Sahal Az-Zajjaj, fa innahu kana min akabiri ahli al-Arabiyyah. Maka sesungguhnya dia itu termasuk dari pembesar-pembesar ahli bahasa Arab. Wa kana husnal aqidati, adalah dia itu bagus akidahnya. Jamilat tariqati, bagus jejak hidupnya, indah jejak hidupnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah kitab Ma'anil Quran adalah karya Abu Ishaq Az-Zajjaj? Jadi kitab yang pertama tadi, Ma'anil Quran wa i'rabuhu, yang di sini disebut sebagai karya Az-Zajjaj, apakah benar penyandaran kitab tersebut kepada Abu Ishaq Az-Zajjaj? Kitab Al-Ma'ani benar-benar kitab karya Abu Ishaq Az-Zajjaj. Disebutkan di dalam kitab Ghunyatul Multamis, Idahul Multabis, halaman 111. Abu Ishaq Az-Zajjaj An-Nahwi. Abu Ishaq Az-Zajjaj An-Nahwi Al-Baghdadi. Abu Ishaq Az-Zajjaj, seorang ulama nahwu, seorang berkebangsaan Baghdad, sahibu Al-Ma'ani fil Quran, adalah pemilik kitab Al-Ma'ani fil Quran. Kemudian di dalam kitab Imbahur Ruwati ala Ambahin Nuhati,
juz 1 halaman 194. 96. Ibrahim bin Sirri atau bin Sari bin Sahal Abu Ishaq Az-Zajjaj An-Nahwi, sahibu kitab Ma'anil Quran, adalah pemilik kitab Ma'anil Quran. Kana min ahlil fadli waddin, adalah dia termasuk ahli keutamaan dan ahli agama. Husnil i'tiqadi, bagus i'tiqadnya, bagus akidahnya. Walahu mu'allafatun hisanun fil adabi, dia memiliki karya-karya yang bagus di dalam ilmu sastra. Kemudian disebutkan di dalam kitab Wafayatul A'yan juz 1 halaman 49. Abu Ishaq Az-Zajjaj, Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sari bin Sahal Az-Zajjaj An-Nahwi, seorang ahli nahwu. Kana min ahli ilmi bil adabi wad dini al-matin, adalah dia termasuk ahli ilmu di bidang sastra, di bidang agama, dan di bidang agama yang kokoh, ahli agama yang kokoh. Wasannafa kitaban fi ma'anil Quran, dan dia menyusun kitab, menulis kitab di dalam makna-makna Al-Quran, yaitu Ma'anil Quran wa i'rabuhu. Selanjutnya, jika benar kitab Ma'anil Quran adalah karya Az-Zajjaj, dan Az-Zajjaj adalah seorang yang diakui di dalam ilmu bahasa Arab, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kitab Ma'anil Quran dapat dijadikan pegangan? Al-Wahidi, penulis tafsir Al-Basit, mengandalkan Az-Zajjaj. Disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Basit juz 1 halaman 206. Wa qad i'tamada al-Wahidi ala kitab Ma'anil Qur'ani i'timadan kabiran. Al-Wahidi sungguh benar-benar berpegang atas kitab Ma'anil Quran, yaitu karya Az-Zajjaj, dengan pegangan yang besar. Artinya benar-benar berpegang kuat kepada kitab Ma'anil Quran. Nah, wa afada minhu katsiran, dan dia Al-Wahidi mengambil faidah dari kitab tersebut, faidah yang banyak. Jadi banyak mengambil faidah dari kitab tersebut. Wala yufassiru ayatan illa wa yanqulu atau wa yunqalu wa yanqulu ghaliban 'aniz Zajjaji fiha. Dan Al-Wahidi tidak menafsirkan satu ayat kecuali dia menukil secara kebanyakan darinya, artinya banyak, sering, ya. Dan dia menukil sering, ya, sering menukil, biasanya menukil dari Az-Zajjaj di dalamnya. Jadi Al-Wahidi ini ketika menafsirkan ayat seringkali mengutip pendapat dari Az-Zajjaj, mengutip dari kitab Ma'anil Quran. Qailan, Al-Wahidi itu berkata, qala Abu Ishaq, Abu Ishaq berkata, au qala Az-Zajjaj, atau Az-Zajjaj berkata. Nah, jadi Al-Wahidi ini termasuk ulama yang berpegang kuat terhadap kitab Ma'anil Quran karya Az-Zajjaj. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapakah Al-Wahidi? Disebutkan di dalam kitab Al-Muntakhab min kitab Siyaq li Tarikh Nisapur halaman 423. Al-Wahidi, Ali bin Ahmad Al-Wahidi Abul Hasan Al-Imam Al-Musannif Al-Mufassir An-Nahwi Ustadu Asrihi. Siapa Al-Wahidi ini? Yang mana Al-Wahidi ini berpegang kuat terhadap kitab Ma'anil Quran karya Az-Zajjaj. Al-Wahidi ini adalah Ali bin Ahmad Al-Wahidi Abul Hasan Al-Imam. Dia bergelar Al-Imam, sang pemimpin. Al-Musannif, sang pengarang kitab. Al-Mufassir, sang ahli tafsir. An-Nahwiyu, seorang ulama nahwu. Ustadu asrihi, guru besar di masanya. Ini gelar yang luar biasa. Al-Imam, Al-Musannif, Al-Mufassir, An-Nahwi, Ustadu asrihi.
al-katsira 'ala al-masyayikh wa adraka al-isnad al-'ali. Beliau membaca kitab yang banyak atas guru-guru besar, dan dia mendapatkan isnad yang tinggi. Nah, jadi di sini adalah ulama-ulama yang pakar di dalam bahasa. Ya. Al-Wahidi seorang nahwi, kemudian beliau berpegang pada kitab Ma'anil Quran karya Az-Zajjaj, yang mana Az-Zajjaj juga seorang nahwi, seorang ahli nahwu, seorang ahli bahasa Arab. Sehingga ketika Abu Ishaq Az-Zajjaj mengatakan bahwasanya ulama bahasa Arab di dalam menafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa mengartikan bahwa istawa itu adalah bimakna istaula, maka pendapat Az-Zajjaj dapat dijadikan pegangan. Karena yang kita bicarakan di sini adalah bahasa Arab. Sehingga ketika ahli bahasa Arab yang berkata, maka mau tidak mau kita yang bukan ahli bahasa Arab ini semestinya dan sudah sepantasnya mengakui dan berpegang pada apa yang disampaikan oleh ahlinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.